Saudara Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Berbeda dengan ex-Jampitsus Febri, tersangka kasus TPPU yang berinisial NH langsung mengenakan rompi merah muda usai diumumkan sebagai tersangka. NH ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejaksaan Agung memeriksa 24 saksi. Usai menjadi tersangka, NH ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Selamat malam rekan-rekan media. Pada malam hari ini dengan pertimbangan dua alat bukti dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Febri Adriansyah menilai penyidik masih harus membuktikan kepemilikan dan asal-usul emas yang menjadi barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum ex-Jampitsus bilang penyidik harus terlebih dahulu menelusuri apakah harta itu berasal dari sumber yang sah atau tidak sah. Jika berasal dari sumber yang tidak sah, maka penyidik juga harus menentukan jenis tindak pidana asal yang melandasinya. Apa dalam tata cara misalnya proses pemeriksaan seperti itu. Nah, terkait siapa pemilik emasnya itulah tugas penyidik, bukan tugas advokat untuk mencari itu, bukan tugas tersangka untuk mencari bukti siapa pemiliknya itu. Nah, karena itulah misteri tentang siapa sebenarnya pemilik emas ini harus dijawab, karena ini isu hukum harus dijawab secara hukum. Jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan. Sementara polisi melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi terkait kematian Sutrimo, seorang pria yang diketahui bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang 5 saksi yang diperiksa diantaranya AZ dan MOP merupakan pengemudi ambulans yang membawa jenazah Sutrimo ke Banyumas. M yang membantu pemindahan jenazah Sutrimo dari ruang pemandian ke ambulans. MA yang melihat Sutrimo di klinik modern estetik Kebayoran Baru Jakarta sebelum ditemukan meninggal. Polisi juga akan memeriksa seorang dokter yang pertama kali menangani korban. Saksi yang sudah dimintai keterangan yaitu saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Yang kedua adalah MOP, pengemudi ambulan tujuan Banyumas, yang ini serta seorang bernama M di Rumah Sakit Muhammadiyah membantu memindahkan jenazah. Pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik modern. Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus kematian Sutrimo, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juru kamera Aufa Farid di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat petang Eril, setelah memeriksa 5 orang saksi, siapa lagi yang akan diperiksa polisi untuk pengusutan kasus kematian dari Sutrimo ini, Eril? Polisi hingga kini masih mendalami terkait dengan kematian Sutrimo yang dimana dalam hal ini juga dari Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 saksi, diantaranya adalah mulai dari pengemudi ambulans, kemudian juga ada pengelola ambulans dan kenalan korban yang telah diperiksa. Dan dalam hal ini juga dari Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa akan memanggil dari dokter yang dimana sebelumnya menyatakan dari jenazah Sutrimo. Yang selain itu juga
dalam hal ini juga Polda Metro Jaya telah melakukan pendalaman melalui dengan adanya rekam jejak digital mulai dari HP, kemudian juga dari WhatsApp chat, panggilan, serta analisis dari CCTV, serta foto yang beredar yang turut dia alami. Dan dalam hal ini juga dari Polda Metro Jaya ini telah melakukan olah TKP melalui dari tim gabungannya dengan Ditreskrimum, kemudian juga ada Polres Jakser, hingga melibatkan Puslap 4. Dan selain itu juga berikut merupakan dari pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan perkembangan dari kematian Sutrimo. Dengan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Jadi saat ini masih dilakukan serangkaian penyelidikan. Ya, yang dimana dalam hal ini juga dari Kejaksaan Agung enggan berkomentar terkait dengan kasus kematian Sutrimo, yang dalam hal ini Kejagung mengatakan bahwa sepenuhnya akan menyerahkan kepada kepolisian karena memang kewenangan sepenuhnya dimiliki oleh kepolisian. Dan selain itu juga bahwa kita akan menunggu terkait dengan hasil Puslap 4 dan pendalaman yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pengusutan dari Sutrimo. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Nata atas informasinya dari Polda Metro Jaya. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari sebuah pengisi daya power bank milik penumpang terbakar di dalam kabin pesawat saat menjalani rute penerbangan Makassar, Jakarta.